Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Berkadaili SE. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat kelulusan uji kinerja pada program PPG dalam jabatan tahun 2022. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu semua agar pelaksanaan pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada siang hari ini, kepada anak kami Felda untuk membawa kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai materi kita pada siang ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih mereka dapat membimbing kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kepada anak kami, silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional padamu negeri. Nah, kepada anak kami Sipriana untuk memimpin kita ke depan. Padamu negeri tiga ya. Padamu negeri jiwa raga kami. Baik, silakan kembali. Sekarang Bapak mengecek kehadiran peserta didik pada hari ini. Kepada ketua kelas, apakah semua hadir? Hadir Pak. Hadir ya? Bagus. Nah, jadi penting kehadiran itu dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, kemudian apakah semua lengkap? Silakan periksa perlengkapan. Lengkap ya? Lengkap. Bagus. Nah, Bapak akan mengingatkan materi sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Pak. Oke, silakan. Nak. Materi sebelumnya yaitu sistem pembayaran. Oke, baik, sistem pembayaran. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Siapa yang masih ingat pengertian sistem pembayaran? Saya Pak. Oke, silakan. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk pemindahan daya guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, baik. Materi kita pada hari ini yaitu alat pembayaran tunai. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut kepada anak-anak kami untuk membaca buku terlebih dahulu. Disilakan.
Oke baik, sudah ya? Sudah. Nah, Bapak akan mengumpulkan lembar jawabannya. Ini nanti Bapak akan menilai ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, silakan diperhatikan di depan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Menguraikan alat pembayaran tunai. 2. Menguraikan sejarah dan pengertian uang. 3. Menganalisis fungsi, jenis, dan syarat uang. 4. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang alat pembayaran tunai. 5. Menyusun hasil observasi dan pengamatan tentang alat pembayaran tunai. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, ya. Silakan bentuk kelompok dulu sebelum Bapak membagikan LKPD. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Jangan lupa nanti menuliskan kelompoknya. Nah, baik. Nah, saya akan dulu ya. Perhatikan di depan dulu sebelum mengerjakan LKPD. Bapak akan menjelaskan kasus 1 ya yang kalian kerjakan nanti. Tahapan sejarah uang alat pembayaran. Nah, di situ nanti anak-anak kami mengamati gambar ya. Nah, ada gambar di situ, ada 4 gambar ya. Silakan dilihat di depan. Nah, uraikanlah perkembangan alat pembayaran berdasarkan gambar di atas. Nanti anak-anak kami menguraikan gambar ya sesuai kelompok. Temukan pada kasus itu yang kalian kerjakan. Nah, oke, baik. Baik, silakan anak-anak kami perhatikan di depan ya. Bapak akan membacakan prosedur pengerjaan.
Yang pertama, amatilah gambar dan artikel yang terkait materi pertemuan hari ini. Kedua, lakukanlah literasi baik dari modul, internet, dan sumber belajar lainnya untuk menyelesaikan soal. Ketiga, diskusikan dengan anggota kelompokmu. Nah, itulah prosedur pengerjaan pada LKPD. Nah, oke. Pada kasus 1, di situ ada tahapan serta sejarah uang sebagai alat pembayaran. Nah, di situ nanti kalian melihat, kalian menjawab dan amati ya, sejarah uang sebagai alat pembayaran. Pertanyaan kasus 1 ya, Bapak akan membacakan lagi. Uraikanlah perkembangan alat pembayaran berdasarkan gambar di atas. Nah, itu pertanyaan kasus 1. Oke, berikutnya pada kasus 2, bacalah berikut ini dengan cermat dan teliti. Pertanyaan kasus 2. Yang pertama, berdasarkan artikel di atas, uraikanlah permasalahan yang kalian temukan. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut, uraikanlah pendapat kalian. Lebih memilih menggunakan alat pembayaran tunai atau non tunai. Itulah kasus 2. Nah, kepada anak kami silakan dikerjakan. Bapak berharap nanti supaya masing-masing kelompok lebih aktif lagi ya, aktif dalam mencari jawaban kasus 1 dan kasus 2. Disilakan.
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4, apakah sudah siap? Betul? Baik. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kita ice breaking dulu ya. Nah, jadi silakan dari depan ice breaking. Oke, baik. Silakan berdiri dulu. Atur posisi dulu ya. Jangan sampai berdesak-desak. Sudah ya? Nah, oke. Oke, siap? Oke, baik. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Oke. Seru ya? Nah, sekarang saatnya presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Siap? Silakan presentasi hasil belajar kelompok. Silakan. Silakan di depan. Satu orang saja. Perwakilannya. Baik, terima
berikan kepada kelompok kami dari kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. Jawaban kasus yang pertama. Pada zaman dulu, sebelum manusia mengenal uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter, yaitu pertukaran barang atau jasa untuk memenuhi barang dan jasa yang diinginkan. Misalnya seperti terlihat pada gambar pertukaran beras dan ikan. Kemudian sistem barter banyak mengalami kendala. Akhirnya pada masa itu manusia menerapkan barang dasar yang hampir semua orang memiliki sebagai standar pembayaran. Kemudian berkembang lagi dengan menggunakan uang primitif yang berasal dari cangkang kerang atau hewan lainnya. Kemudian berkembang lagi dengan menggunakan uang logam dan kertas yang hingga saat ini kita kenal. Jawaban nomor 1 pada kasus yang kedua. Permasalahan yang ada pada artikel yaitu tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Jawaban nomor 2 pada kasus yang kedua yaitu dari permasalahan tersebut kami lebih memilih pembayaran non-tunai karena proses pembayarannya lebih cepat, mudah dan aman. Demikianlah hasil kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Dan sekarang kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok belajarnya. Silakan di depan, perwakilan saja. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. Kasus 1. Perkembangan alat pembayaran berdasarkan gambar di atas yaitu 1. Pada zaman dulu melakukan transaksi dengan sistem barter. 2. Dengan menggunakan uang primitif yang berasal dari cangkang kerang atau hewan lainnya. 3. Menggunakan uang logam dan uang kertas. Itulah sejarah perkembangan uang. Kasus 2. 1. Permasalahan yang ada pada artikel yaitu tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. 3. Dari permasalahan tersebut, uraikanlah pendapat kalian lebih memilih menggunakan alat pembayaran tunai atau non-tunai. Jawabannya adalah kami lebih memilih pembayaran non-tunai karena proses pembayarannya lebih cepat, mudah dan aman. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Luar biasa ya. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyajikan hasil kelompok dari kelompok 3. Baik, jawaban 1. Kasus 1. Pada awalnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya melakukan kegiatan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhannya itu, pada awalnya dilakukan dengan sistem tukar barang atau barter, yang kemudian berkembang dengan menggunakan alat pembayaran sederhana yang telah disepakati sebagai justifikasi akan barang tersebut, seperti uang primitif yang berasal dari cangkang kerang atau hewan lainnya. Alat pembayaran ini seiring dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan dimulai dengan adanya alat pembayaran menggunakan uang logam yang seharusnya menggunakan uang kertas yang dikenal sekarang ini. Kasus 2. Permasalahan yang ada pada artikel yaitu tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. 3. Dari permasalahan tersebut, berikanlah pendapat kalian lebih memilih menggunakan alat pembayaran tunai atau non-tunai. Kami lebih memilih pembayaran non-tunai karena proses pembayarannya lebih cepat, mudah, dan aman. Sekian hasil penyajian dari kelompok 3. Jawab. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang mantap. Sekarang giliran kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih
bersama. Kasus 1. Perkembangan alat pembayaran berdasarkan gambar di atas yaitu 1. Pada zaman dulu melakukan transaksi dengan sistem barter. 2. Dengan menggunakan uang primitif yang berasal dari cangkang kerang atau hewan lainnya. 3. Menggunakan uang logam dan uang kertas. Itulah sejarah perkembangan uang. Kasus 2. Berdasarkan artikel di atas, uraikanlah permasalahan yang kalian temukan. 1. Permasalahan yang ada pada artikel yaitu tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. 3. Dari permasalahan tersebut, uraikanlah pendapat kalian lebih memilih menggunakan alat pembayaran tunai atau non-tunai. Kami lebih memilih pembayaran non-tunai karena proses pembayarannya lebih cepat, mudah, dan aman. Demikianlah hasil diskusi kami bersama. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Oke, baik. Kita akan membahas bersama-sama tentang kasus 1 ya. Oke, silakan lihat di depan. Pada awalnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya melakukan kegiatan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhannya itu pada awalnya dilakukan dengan sistem tukar barang atau barter, yang kemudian berkembang dengan menggunakan alat pembayaran yang sederhana yang telah disepakati sebagai pengganti akan barang tersebut, seperti uang primitif yang berasal dari cangkang kerang atau hewan lainnya. Alat pembayaran ini seiring dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan, dimulai dengan adanya alat pembayaran menggunakan uang logam, yang seterusnya menggunakan uang kertas yang kita kenal sekarang ini. Nah, itulah jawaban kasus 1. Nah, sekarang jawaban kasus 2. Silakan diperhatikan ya. Yang pertama, permasalahan yang ada pada artikel yaitu tentang paradigma masyarakat terhadap alat pembayaran tunai dan non-tunai. Kemudian, memilih pembayaran non-tunai karena proses pembayarannya lebih cepat, mudah, dan aman. Nah, itulah jawaban kasus 1 dan kasus 2. Baik, apakah ada pertanyaan dari kasus 1 dan kasus 2? Tidak ada ya. Oke, baik. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan pada materi hari ini? Saya, Pak. Kesimpulan adalah kita telah mempelajari tentang alat pembayaran tunai. Secara umum, alat pembayaran dapat terbagi 2. Pertama, alat pembayaran tunai yaitu pembayaran yang menggunakan uang kertas atau uang tunai yang meliputi uang kertas atau UK dan uang logam atau UL. 2. Alat pembayaran non tunai yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, sekarang Bapak akan menarik kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya yaitu 1. Silakan diperhatikan. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran secara umum,
alat pembayaran dapat terbagi atas dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas atau UK dan uang logam atau UL. Berikutnya, alat pembayaran non tunai yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang logam seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Kedua, di antara faktor yang menyebabkan sulitnya barter diantaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Kedua, tidak adanya standar nilai untuk diperlukan. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Oke, sekarang kita refleksi ya. Setelah mempelajari materi ini, apa yang Anda pahami? Nah, kemudian apa manfaat yang Anda peroleh dari materi ini? Itulah refleksi diri kalian ya. Oke, sekarang latihan mandiri ya. Nah, latihan mandiri, Bapak akan membagikan lagi jawaban, dan ini nanti kerjakan di rumah ya. Itu soal di atas ya, satu diperhatikan. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan waktu, silakan kerjakan di rumah. Nah, untuk materi berikutnya yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Sentral. Nah, di pertemuan berikutnya nanti itulah materi kita. Oke, baik, silakan kembali ke tempat semula. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kepada anak kami Clarita untuk membawa kita dalam doa. Silakan, Clarita. Baik teman-teman, karena kita telah selesai mengikuti pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami.
Dari kami mulai proses belajar mengajar hingga sampai akhir Engkau telah menjaga kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Engkau yang menjaga kami di jalan, kiranya Engkau yang juga yang menjaga kami dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, berkatilah juga Bapak Ibu guru supaya mereka bisa selalu sehat, bisa selalu kuat dalam memberikan pelajaran kepada kami. Inilah doa anak yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Engkau yang menyempurnakan di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, karena sudah berakhir pelajaran kita pada hari ini, selamat siang.